Baik teman-teman, kita mulai di soal yang pertama, yaitu apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus di atas. Kasusnya adalah Nyonya L, umur 29 tahun, G2, P1A0, hamil 38 minggu, janin hidup tunggal intrauterin dengan presentasi kepala. Mengeluh mules sejak pagi hari, datang ke PMB pukul 10. Hasil pemeriksaan bidan, tekanan darahnya 120/80, nadinya 82, pernapasannya 24, suhunya 37, TFU-nya 33 cm, hisnya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, pembukaannya 6 cm, kepalanya turun di Hodge 3. Kemudian pada pukul 2 atau pukul 14, bidan kembali melakukan pemeriksaan dan didapatkan pembukaannya 7 cm, ketubannya masih utuh, hisnya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik, keadaan umum ibunya baik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah diagnosa apa yang paling tepat untuk Nyonya L. Kita lihat di sini Nyonya L-nya adalah G2, berarti bukan primi ya. Di sini hamilnya 38 minggu, aterem, kemudian presentasinya kepala normal, kemudian jam 10 tadi pembukaannya adalah 6. Lalu di jam 2 harusnya ini pembukaannya sudah lengkap ya, tapi di sini pembukaannya hanya 1, hanya bertambah 1 cm. Berarti di sini pembukaannya tidak normal, yang harusnya dia sudah lengkap, tetapi dia pembukaannya masih 1 cm. Berarti ini termasuk ke dalam partus apa? Kalau kita lihat optionnya yaitu yang A, G2 P1A0 dengan partus macet, atau B, G2 P1A0 dengan partus lama, atau C dengan partus lama tapi di sini G1, maka ini kita coret karena di sini dia G2 ya, ini kita coret. Kemudian yang D, partus precipitatus, atau yang E, partus kasep. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu partus macet, apa itu partus lama, atau apa itu partus kasep, baru kita bisa menjawab soal ini. Kita mulai di partus macet. Dikatakan dia partus macet kalau kegagalan penurunan bagian terendah janin, sementara di sini kepalanya sudah turun di Hodge 3. Berarti yang A ini kita coret karena bukan partus macet. Kemudian partus lama. Apa sih yang dimaksud dengan partus lama? Dikatakan dia partus lama kalau fase latennya itu berlangsung lebih dari 8 jam. Atau pada fase aktif, dia pembukaannya kurang dari 1 cm per jam. Maka ini cocok dengan kasus ini, yang harusnya tadi kita harapkan pembukaannya sudah lengkap atau kita harapkan pembukaannya 1 cm per jam. Di sini dia tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi dia ini masuk ke dalam partus lama. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa bisa terjadi? Karena kan di sini kita lihat awalnya hisnya bagus, kemudian di pemeriksaan pada jam 2 hisnya jadinya menurun. Berarti ibu ini mengalami yang namanya inversia uteri, di mana yang awalnya hisnya bagus kemudian menjadi tidak bagus. Itulah yang menyebabkan pembukaannya tidak sesuai dengan waktunya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, partus lama. Sedangkan yang dimaksud dengan partus precipitatus adalah bayinya itu lahir dalam waktu kurang dari 3 jam. Dihitung dari his sampai pembukaan, dia hanya memerlukan waktu 3 jam atau kurang dari 3 jam sudah lahir gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan partus precipitatus. Kita ulang lagi, partus precipitatus adalah bayinya lahir dalam waktu kurang dari 3 jam. Kalau tadi ini kasus ini dia disebabkan oleh inversia uteri karena hisnya yang tadinya bagus berubah menjadi jelek. Kalau misalnya dia pada partus precipitatus, dia kebalikan dari inversia uteri, yaitu tetania uteri, hisnya terlalu kuat, makanya janinnya bisa lahir dalam kurun waktu kurang dari 3 jam. Sedangkan partus kasep adalah partus yang disertai komplikasi, baik itu pada ibu maupun pada janin. Oke, di soal berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang perempuan umur 25 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya di puskesmas.
Setelah bayi lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit dan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Namun setelah 15 menit, plasentanya juga belum lahir. Kemudian, bidan memberikan oksitosin kedua. Setelah 30 menit dilakukan PTT, plasenta tetap tidak lahir. Jadi di sini yang paling tepat itu diagnosanya adalah, kita lihat yang A, retentio placenta. Ya benar, jawabannya adalah yang A. Retentio placenta itu adalah ketika plasentanya tidak lahir lebih dari 30 menit. Sedangkan solusio placenta adalah di mana terlepasnya plasenta dari tempat perlekatannya. Kalau placenta previa yaitu di mana plasentanya melekat di bagian bawah uterus sehingga menutupi jalan lahir. Atonia uteri adalah di mana pada saat setelah persalinan uterusnya tidak berkontraksi. Maka jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah yang A, retentio placenta. Di soal yang berikutnya adalah apakah diagnosa yang paling tepat dalam kasus tersebut? Seorang perempuan umur 30 tahun G1 P0A0 telah ditolong melahirkan oleh dukun sejak 3 jam yang lalu. Bidan kemudian dipanggil karena bayi tidak kunjung lahir. Hasil pemeriksaan bidan didapatkan tekanan darahnya 100/70, pernapasannya 98 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, TFU-nya 39 cm, kepalanya di 4/5, DJJ-nya 150 kali per menit, HIS-nya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaannya lengkap, kepalanya di sini di Hodge 2, ketubannya sudah pecah. Oke, jadi diagnosa yang paling tepat di sini tuh apa ya kira-kira menurut teman-teman? Oke, kalau misalnya kita lihat dulu di datanya, di sini dia G1, kemudian ditolong oleh dukun sudah 3 jam yang lalu, tapi bayinya juga belum lahir. Di sini juga tekanan darahnya sudah menurun ya, pernapasannya sudah tinggi, TF-nya 39, kepalanya masih di 4/5 atau di Hodge 2 ya. Lalu di sini pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah. Yang menjadi kata kunci untuk soal ini adalah dia sudah buka lengkap, tetapi kepalanya masih berada di Hodge 2. Berarti dia ini mengalami yang namanya penurunan persentase ya kan? Seperti yang kita bahas sebelum soal ini. Apa itu tentang partus lama, partus macet? Kalau tadi teman-teman simak, maka ini bakalan dengan mudah kalian bisa menjawab. Karena jawaban yang paling tepat untuk ini adalah yang C, partus macet, yaitu kegagalan penurunan bagian terendah janin. Jadi itulah yang paling tepat untuk soal ini. Lanjut, kita di soal yang berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat kasusnya, seorang perempuan umur 27 tahun, P2A0 postpartum baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu dengan berat badan 2.900 gram di PMB. Segera setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah. Tanda vitalnya tekanan darahnya 90/60, nadinya 100 kali per menit, suhunya 37, pernapasannya 28. Uterusnya tidak teraba kontraksi. Nah, ini dia menjadi kata kuncinya teman-teman. Uterusnya tidak teraba kontraksi, kandung kemihnya kosong, plasentanya lahir lengkap, tidak ditemukan adanya robekan jalan lahir. Maka kalau misalnya ada kasus yang seperti ini dikatakan di dalam data kalau uterusnya tidak berkontraksi setelah persalinan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, atonia uteri, yaitu keadaan di mana uterusnya tidak berkontraksi setelah plasenta lahir. Apa itu tetania uteri? Tetania uteri adalah kondisi di mana HIS-nya itu terlalu kuat atau terlalu sering, nggak ada fase relaksasinya kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan tetania uteri. Sedangkan inversia uteri itu kebalikan dari tetania uteri, yaitu HIS-nya tidak adekuat. Makanya inversia uteri ini tuh terbagi menjadi dua. Ada yang inversia primer, ada yang inversia sekunder. Kalau misalnya primer, dia dari awal memang HIS-nya tidak adekuat. Kalau misalnya inversia yang sekunder, awalnya dia bagus, kemudian selanjutnya dia berubah menjadi jelek. Itulah yang dimaksud dengan inversia uteri sekunder.
Sedangkan incoordinate uterine action adalah kondisi di mana HIS-nya bagus tetapi tidak menimbulkan pembukaan. Itulah yang dimaksud dengan incoordinate uterine action. Oke, di soal yang berikutnya, apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus tersebut? Seorang bidan melakukan pemeriksaan pada ibu bersalin kala 1, tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37, pernapasannya 24, TFU-nya 36, DJJ-nya 140 kali per menit, pembukaannya 6 cm. Teraba hidung, mulut, rahang, dan pipi bayi. Jadi di sini yang ditanyakan adalah diagnosa. Kita lihat optionnya yaitu A. Malposisi, B. Malpresentasi, C. Presentasi normal, D. Kelainan letak, atau E. Letak lintang. Nah, sebelum kita jawab soal ini, teman-teman harus tahu dulu nih perbedaan antara letak, presentasi, posisi, baru bisa untuk menjawab soal ini. Kalau dia berbicara tentang letak, berarti dia berbicara tentang hubungan antara sumbu panjang janin dengan sumbu panjang ibu. Letak itu ada dua, bisa letak memanjang atau letak lintang. Kemudian kalau dia berbicara tentang presentase, berarti dia berbicara tentang bagian terendah janin. Itu bisa jadi bagian kepala, bagian bokong, bahu, tangan, skapula, atau mungkin dia presentasi majemuk, misalnya kayak tali pusat menumbung. Itu dia berbicara tentang presentasi. Kemudian kalau dia berbicara tentang posisi, berarti dia berbicara tentang hubungan antara bagian janin dengan sisi kanan ataupun sisi kiri ibu. Misalnya kalau yang dibicarakan tentang posisi, berarti dia berbicara tentang punggung kanan, punggung kiri. Nah, itulah perbedaan antara letak, presentasi, dan posisi. Nah, di sini kan dikatakan kalau teraba bagian hidung, mulut, rahang, dan pipi bayi, berarti dia berbicara tentang presentasi, ya kan? Bagian bawahnya itu yang teraba adalah hidung, mulut, rahang, pipi. Berarti dia ini termasuk ke dalam malpresentasi. Harusnya kan bukan bagian itu yang ada di bawah. Harusnya yang ada di bawah adalah ubun-ubun kecil. Sementara di sini yang teraba itu adalah bagian hidung, mulut, rahang, pipi. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B, malpresentasi. Kalau tadi dia malposisi kan berarti dia berhubungan dengan posisi punggung kanan kah atau punggung kiri, berarti bukan. Kalau dia berbicara tentang letak berarti dia berbicara tentang letak memanjang atau letak lintang. Soal yang berikutnya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus di atas? Yang ditanyakan di sini adalah tindakan apa yang paling tepat. Kita lihat kasusnya, Nyonya M, umur 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu. Kala 2 di puskesmas, hasil pemeriksaannya tekanan darah 120/80, nadinya 90, TFU-nya 34, DJJ-nya 144, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Pembukaannya di sini lengkap, kepalanya sudah membuka vulva 5-6 cm, telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan adanya kemajuan. Kalau kita lihat di data, ibunya ini multigravida ya, berarti harusnya sudah lahir kan? Karena ingat batasan meneran pada primigravida itu 2 jam, sedangkan pada multigravida itu sudah hanya 1 jam. Ini sudah 1 jam tapi juga belum lahir ya kan? Tanda-tanda vitalnya di sini masih normal, TFU-nya normal, DJJ-nya juga normal, HIS-nya juga normal, pembukaannya lengkap. Jadi tindakan yang paling tepat kita lakukan adalah kita lihat yang A, monitoring DJJ, yang B, monitoring kontraksi uterus, yang C, monitoring tanda-tanda vital ibu, yang D, melanjutkan persalinan, atau yang E, kita lakukan rujukan. Nah, karena tadi batasan persalinan di multigravida itu 1 jam, maka yang paling tepat yang kita lakukan di sini adalah yang E, kita melakukan rujukan. Karena kita curigai ini dia mengalami distosia bahu ya. Kalau tadi dia primi, mungkin kita bisa melakukan monitoring DJJ, kita mengubah posisi, kita monitoring kontraksi, atau kita memberikan cairan pada ibu, itu kalau dia primi. Tapi karena di sini statusnya multi, sedangkan batasan kaladonya sudah lewat, sudah 1 jam lebih, maka yang paling tepat yang harus kita lakukan adalah melakukan rujukan.
Soal yang berikutnya, apakah presentasi janin pada kasus di atas? Yang ditanyakan di sini adalah presentasi. Kita baca kasusnya, seorang wanita umur 22 tahun, infartu kala 1, fase aktif, tekanan darahnya 120/80, nadinya 88, suhunya 37, pernapasannya 24, pemeriksaan abdomen, kepala teraba di bagian atas, DJJ-nya terdengar di atas pusat 140 kali per menit, pemeriksaan dalamnya porsio tipis lunak, pembukaannya 7 cm, ketubannya di sini masih utuh, teraba sakrum, penurunan di Hodge 3. Ini kata kuncinya teman-teman, teraba sakrum, berarti dia ini masuk dalam presentasi bokong murni, yaitu yang C. Kalau nanti yang teraba adalah kedua kaki, berarti dia masuk dalam presentasi kaki. Kalau nanti yang teraba mulut, rahang, tulang pipi, berarti dia masuk dalam presentasi muka. Kalau nanti yang teraba itu adalah bokong dan kedua kaki, berarti dia masuk ke dalam presentasi bokong sempurna. Sedangkan kalau misalnya yang teraba adalah bokong dan hanya satu kaki, berarti dia masuk ke dalam presentasi tidak sempurna. Di sini yang teraba adalah hanya sakrum kan, berarti dia masuk ke dalam presentasi bokong murni. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C.